Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yaitu panelis bertanya, bakal calon pemimpin menjawab. Panelis kami berikan waktu 5 menit untuk bertanya. Masing-masing panelis menyampaikan maksimal 2 pertanyaan diperuntukkan untuk kelima bakal calon. Kami persilakan mungkin dari akademis dulu, Bang Ail silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semuanya saya hormati, langsung saja. Ada beberapa hal penting yang menurut saya belum tersajikan secara langsung pada agenda penjajian visi misi ini. Ada kesamaan bahwasanya semua kandidat hampir tidak memotret tentang kinerja makro pembangunan daerah. Dalam konteks ini adalah kinerja makro Tangsel bicara hari ini. Karena kalau berbicara tentang pembangunan, pasti asasnya adalah keberlanjutan. Nah, dari sahabat semua kandidat tidak berbicara tentang 4 aspek dalam kinerja makro pembangunan. Yang pertama adalah indeks pembangunan manusia. Yang kedua berkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga tingkat pengangguran. Yang keempat adalah tingkat kemiskinan. Pertanyaan saya adalah yang pertama, berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka. Tangsel memang relatif sangat kecil, 4, sekian %. Akan tetapi kalau dilihat dari jumlahnya sangat tinggi sekali. Memang salah satu klausul permasalahan adalah berkaitan dengan letak geografis sekaligus adanya pergeseran penduduk ibu kota dan non ibu kota. Nah, memang ini menjadi salah satu permasalahan yang tadi diungkapkan. Bagaimana memiliki ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang memiliki daya saing. Nah, semua mengungkap hal yang sama kan ini. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana memiliki tenaga kerja kompeten yang memiliki daya saing sekaligus seiring dengan tuntutan hari ini berkaitan dengan persaingan tenaga kerja kompeten. Lalu yang kedua tentang industri kreatif yang mungkin salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi Tangsel sebagai ibu kota. Tangsel sebagai daerah penyangga ibu kota. Lalu yang kedua, nah, di sini yang saya lihat semuanya hampir tidak pernah berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan. Karena sejatinya pembangunan harus bisa mendorong partisipasi masyarakat dengan asumsi bahwasanya kalau masyarakat menjadi partisipan maka pembangunan akan bisa terjadi secara cepat, kan itu. Paradigma modernisasi meyakini bahwasanya pembangunan itu dilakukan secara terencana berkelanjutan. Itu yang kemudian menjadi polanya RPJMD. Akan tapi pembangunan akhirnya hanya terpusat pada beberapa daerah kota. Misalnya ibu-ibu kota Tangsel atau ibu kota kecamatan dan di beberapa negara Asia sama, semua terpusat yang disebut dengan epicentrum pembangunan. Pembangunan di pusat dengan asumsi dengan modernisasi akan menetes, namanya trickle down effect atau rembesan pembangunan ke daerah-daerah, di daerah-daerah kelurahan atau pedesaan. Akan tapi anomalinya ternyata tidak merembes. Pembangunan hanya terpusat di kota. Terjadilah kesenjangan antara masyarakat yang daerah kota dengan daerah pinggiran atau daerah pedesaan. Nah, kini kemudian memunculkan kesenjangan. Dan ini berbeda di Tangsel dengan beberapa kabupaten kota lainnya di Provinsi Banten. Kalau yang lainnya antara yang miskin dengan yang kaya, kalau yang di Tangsel yang miskin dan yang kaya, tapi ada yang kaya dengan yang kaya sekali kan begitu. Ini kan salah satu fenomena. Sama seperti di Amerika, bukan antara yang miskin dengan yang kaya, antara yang kaya dengan yang kaya sekali. Kesenjangan sangat tinggi. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya antara yang di desa atau yang di pinggiran tadi bisa mendapatkan benefit atau manfaat pembangunan. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Bang Ail. Mungkin satu dulu langsung kita minta dijawab langsung oleh para bakal calon pimpinan. Kami mulai dari Pak Muhammad, boleh? Dari ujung kanan. 3 menit waktunya, tolong. Timer 3 menit ya. Ya, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Tenaga kerja yang kompeten. Memang di kita adalah di sini harus juga mempunyai tenaga yang betul-betul mempunyai kualitas dan juga sesuai dengan perkembangan yang ada di Tangsel di sini. Di sini barangkali ada kesenjangan di mana tadi katakan bahwa antara penduduk yang pribumi dengan yang non pribumi atau yang pendatang yang rata-rata sudah punya skill dan kemampuan yang sudah lebih tinggi ketimbang dengan orang-orang yang masih pribumi. Ini barangkali yang akan kita angkat ke depan ya, punya kompetensinya. Di mana kami ke depan akan
lebih meningkatkan kemampuan kualitas masyarakat yang belum memiliki. Artinya kalau sekarang banyak kan sosialisasi tentang pembangunan atau juga keahlian buat bengkel misalnya. Semua orang bikin sosialisasi bengkel, padahal dia tidak mampu, tidak ahli di situ. Ini barangkali akan kami ubah ke depan. Jadi semuanya dari misalnya 100 orang kita ambil hanya 10 orang, tapi yang betul-betul memang mereka mampu dan hobi di situ. Ini yang kita kembang ke depan dengan anggaran yang 100 juta dibagi rata semuanya 100 orang, dengan 100 juta dibagi 10 orang untuk modal awal. Ini barangkali, dan juga pembangunan yang lain, misalnya ibu-ibu dengan bagaimana buat sekarang sedang lagi ramai-ramainya modeling, ya kan, pakaian segala macam ya, konveksi itu, ini juga akan sama dengan hal-hal yang lain. Misalnya juga kemampuan komputer sekarang macam ini, semuanya itu akan kami berdasarkan kemampuan, tidak diratakan semuanya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya tadi adalah untuk industri kreatif. Di sini kita memang betul ya. Jadi industri di Tangsel ini, kalau kita bicara industri, tidak lagi industri yang cerobong asap, tapi bagaimana industri kreatif ini banyak sekali ya, misalnya broadcast dan sebagainya semuanya. Ini anak kita sekarang sangat terampil sekali. Anak kita Tangsel ini sudah mampu mainkan peran itu, tinggal bagian pembinaan, memfasilitasi pemerintah kepada mereka. Ini barang itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah partisipasi masyarakat. Ini sangat betul sekali. Bagaimanapun kita membangun pemerintah tanpa ada partisipasi masyarakat itu tidak akan berhasil. Jadi tidak hanya top down saja, tapi bagaimana bottom up-nya, atau masyarakat bisa membantu menjalankan apa yang pemerintah berikan. Pemerintah hanya memberikan stimulasi saja, misalnya pembangunan, misalnya yang saya katakan hanya ngasih modal tidak secukupnya, tapi bagaimana kita memberikan modal yang sedikit, mereka bisa kita berikan sarana-sarana yang lainnya. Ini contoh misalnya industri kreatif kami di Keranggan misalnya ya, Pasiat kami menjadi Palidas Perdagangan. Bagaimana kacang keranggan itu yang dulu hanya dijual pada saat orang hajatan dengan karungan seperti itu, tapi bagaimana sekarang kacang keranggan bisa masuk ke hotel dan restoran. Ini barangkali kita berikan industri kreatifnya, ada home industry, kemudian juga ada berikan barcode, kemudian juga halal, PRT dan segala macam, semuanya itu akan kita berikan semuanya, sehingga ibu-ibu yang di sana itu ya di Keranggan bisa bagaimana tempe yang dulunya hanya dijual begitu saja bisa ada kreativitas, tempe sudah dengan merek segala macam semuanya. Ini barangkali yang ke depan akan kami siapkan. Ya, itu kira-kira pembangunan partisipasi masyarakat sangat penting sekali. Demikian, Pak. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Ibu Siti. Waktunya 3 menit. Ya, terima kasih sekali Bapak panelis yang terhormat. Di kesempatan tadi sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwa persoalan Kota Tangerang Selatan ini kan persoalan gate community, adalah ketimpangan yang cukup jauh antara kota-kota mandiri dengan kampung-kampung, di mana kampung-kampung terkepung gedung-gedung. Di mana tadi saya sampaikan juga bahwa partisipasi publik tidak cukup maksimal dilakukan, sehingga pendekatan yang perlu dilakukan adalah pendekatan pembangunan yang terintegrasi spasial dan tematik. Oleh karena itu ke depan kami ingin Kota Tangerang Selatan itu yang enggak punya gunung, enggak punya laut itu mampu mengembangkan kotanya menjadi kota yang mampu mengembangkan kawasan ekonomi rakyat dan juga kawasan ekonomi digital serta kampung-kampung tematik. Tentu kita akan mendorong ya UMKM yang tidak hanya bergerak pada sektor barang, jasa tapi juga teknologi. Karena itu tantangan ke depan. Tadi saya sampaikan bahwa kita akan menghadapi tantangan globalisasi, artificial intelligence ke depan. Sehingga tentu kita memerlukan sumber daya manusia yang mampu tadi beradaptasi, berkolaborasi, berkomunikasi dan memiliki karakter dan ketahanan yang kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Sehingga saya kira persoalan SDM dan pendidikan ini menjadi sangat krusial untuk bisa menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang qualified tadi dan juga memenuhi kebutuhan peluang-peluang pasar kerja. Ini saya kira yang menjadi catatan penting menurut saya. Nah, persoalan-persoalan ini juga kan karena tata kelola pemerintahan tidak mengarah pada upaya tata kelola yang public focus. Bagaimana layanan semua diarahkan pada upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga tentu efektif government tadi mengarah pada layanan yang public focus. Itu yang ingin saya sampaikan, kenapa kemudian partisipasi publik ini menjadi sangat lemah sekali. Kita perlu mendorong
masyarakat ini tidak hanya smart city tetapi juga smart society. Sehingga masyarakat ini ikut bergerak di dalam proses pembangunan itu. Persoalan-persoalan kependudukan juga itu menjadi persoalan yang sebuah keniscayaan dengan adanya posisi Kota Tangerang Selatan sebagai penyangga ibu kota yang migrasi penduduk itu menimbulkan persoalan-persoalan kependudukan tentunya. Tidak hanya pengangguran tapi juga persoalan-persoalan lainnya. Sehingga kenapa tadi saya sampaikan bahwa tata kelola pemerintahan itu harus betul-betul mengarah pada upaya public focus. Baik itu terkait dengan pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur baik fisik maupun non fisik. Kemudian juga mendorong entrepreneurship. Ya, entrepreneurship. Saya tadi sampaikan bahwa Kota Tangerang Selatan ke depan harus menjadi kota yang berkelas dunia, kota yang organik, yang saling bergantung satu dengan yang lain. Ada satu sustainable, keberlangsungan dan juga ketergantungan satu dengan yang lain menjadi sebuah ekosistem. Ini Ya, sangat terima penting. kasih, Bu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Tommy, silakan. Baik, terima kasih. Pertama kita lihat anggaran APBD Tangsel, APBD-nya itu kurang lebih hampir 3,8 triliun. 3,8 triliun artinya hampir mendekati 4 triliun. Dan kemudian PAD-nya sendiri sudah hampir mencapai 2 triliun. Begitu besar itu yang harus dipersiapkan dan dikelola dengan baik ya. Mungkin kalau hari ini saya dipercaya untuk memimpin Tangsel, ini saya kira ini ekonominya harus tepat sasaran. Saya sebagai lurah saya melihat ada beberapa ketimpangan yang anggaran ini tidak masuk ke bawah. Hari ini kami mendapat anggaran 388 juta untuk satu kelurahan. 388 juta dapat apa buat membangun kreatif di masyarakat? Masyarakat hari ini mendapatkan mengangkat ekonomi masyarakat dengan UP2K, usaha pendapatan keluarga. Industrinya harus dibangun dari UP2K itu kemudian diberikan stimulus dengan anggaran bantuan dari pemerintah. Lalu kemudian kami juga ingin mendorong pembangunan di wilayah atas partisipasi masyarakat. Masyarakat harus diajak bekerja sehingga itu membantu mengurangi pengangguran. Lalu kemudian kita lihat persoalan pengangguran di Tangsel, setiap hari bertambah, setiap lulusan SMA keluar lagi pengangguran baru. Tapi apa yang terjadi? Pada kondisi hari ini, kesempatan untuk mereka bekerja di sebuah perusahaan, kesempatan mereka untuk masuk ke dalam sebuah bekerja di dalam pemerintahan, ini hampir nyaris tidak meningkat. Dan penumbuhan lapangan pekerjaan baru juga tidak dilaksanakan. Investasi di Tangsel itu stagnan karena apa? Karena dia sudah autopilot dari semenjak Tangsel ada juga memang sudah ada kota, sudah menjadi kota besar. Cuma sekarang begitu ada pemerintahan di Tangsel seharusnya ini sudah bisa membuat gairah ekonomi Tangsel meningkat. PAD-nya aja sudah hampir 2 triliun, PAD-nya sendiri. Pendapatan yang sampai hari ini menguap begitu saja seperti air di tengah lapangan. PAD-nya itu nggak maksimal, penerimaannya penggalian itu potensinya belum maksimal, parkir, sampah, pasar, dan retribusi yang lain-lain itu semua harus digali potensi itu. Saya melihat hari ini kondisi kita membuat ekonomi makro masyarakat tidak terbangun dengan baik dan tidak terkelola dengan baik, tidak punya dasar. Apa bisa dibilang tidak punya dasar? Tidak berdasarkan hasil penelitian. Maksudnya kami dalam hal ini berikan ahli-ahli penelitian, peneliti itu diteliti, disurvei kepada masyarakat, kebutuhan yang terjadi apa, panggil peneliti-peneliti yang ahli-ahli, kasih masukannya dasarnya ini. Ini kan tidak, semua tidak berdasarkan penelitian, bikin APBD setiap tahun, bikin rencana anggaran tiap tahun, tapi dasarnya tidak ada, output-outcome-nya hampir tidak tepat sasaran. Saya melihat pada potensi hari ini Tangsel kalau mau dibangun dan mau diambil, wah luar biasa. Kekuatan ekonominya Waktunya tinggi. habis Lagi. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya Bang Gaco, silakan bisa lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget masalah tenaga kerja. Pak Finalis, Pak Ai, tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana untuk meningkatkan tenaga kerja Tangsel, Pak ya. 2 periode saya alami sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikeras. Salah satu contoh, tadi yang tadi disampaikan rekan saya Pak Tommy yang sekarang masih lurah ya Pak ya. Kalau saya jadi wali kota, udah jelas memberikan anggaran yang memadai Pak ya. Bukan 380, mungkin 3 miliar nanti, bisa 5 miliar.
sehingga industri kecil atau UMKM yang ada di lingkungan wilayah ya itu bisa terpenuhi. Dari awal saya sudah sampaikan terhadap perizinan terpadu dan dinas tenaga kerja bahwa untuk mengeluarkan izin tolong diberikan catatan memprioritaskan baik itu pembangunan dalam pembangunan infrastruktur maupun mengisi daripada pembangunan itu sendiri kayak gedung, mall apa sekarang yang sudah ribuan atau ratusan alfa itu. Ternyata apa di sana isinya? Orang Banten, orang Cianjur. Ya, kita tidak mengurangi NKRI di sini, tapi paling tidak itu harus ada dong skala prioritas antara penduduk asli dan pendatang. Kita tidak mengurangi NKRI dan ini sama sekali belum dilaksanakan oleh pemerintah yang sekarang ini. Ya, saya selalu berkeras. Sampai sekarang pun saya sebagai ketua partai selalu menyikapi terhadap tenaga kerja, Pak ya. Bahwa bisa cek lah mall mana yang sampai 60-70% warga masyarakat Tangsel yang bekerja di situ, tidak ada. Paling tinggi 30%, 40%. Sisanya adalah import dari wilayah lain. Ini sangat mengenaskan. Saya kira ini sangat mudah kalau kita berniat baik untuk memberdayakan, mempekerjakan masyarakat itu sendiri, Pak ya. Insya Allah Pak Tommy, saya jadi wali kota bisa 3 miliar nanti saya kasih anggaran. Sehingga pemberdayaan yang ada di lingkungan ya itu bisa terpenuhi. Tentu tenaga kerja juga pasti akan berkurang tentunya. Kita harus membangun kembali industri-industri kecil yang sana sehingga pemberdayaan masyarakat lingkungan di industri kecil itu sekarang sudah ada. Tadi Pak Muhammad memberi contoh ada kacang goreng, ada sagon, ada apa. Toh itu juga tenaga kerjanya Pak Muhammad bukan dari warga sekitarnya sebagian. Kacangnya pun masih import dari Bogor, Cianjur. Tenaga kerjanya untuk goreng pun juga dari sana. Ini kan juga miris gitu. Kapan tenaga kerja daerah? Waktunya habis. Terima kasih, saya kira itu. Silakan Bang Ben, bisa lanjutkan. Baik, terima kasih. Yang pertama IPM kita 82 Pak. Memang di atas Provinsi Banten. Kemudian LPE tadi sudah saya sampaikan 7,2% dengan tingkat inflasi 3,4%, pengangguran betul 4%, 4,6, 4,5 kalau tidak salah, dengan kemiskinan 1,4. Usia harapan hidup di Tangerang Selatan ini sekarang 72 tahun, dengan rata-rata lama sekolah sudah mendekati menyelesaikan wajar dikdas 12 tahun Pak Andi. Kemudian ya banyak data-data makro yang lain, selain tadi inflasi juga kami sampaikan, alhamdulillah rapat tim pengendali inflasi daerah selalu dilakukan di Kota Tangerang Selatan. Kemudian juga angkanya 3,4%. Kemudian industri kreatif. Pemerintah kota itu punya beberapa instrumen yang menjadi otoritas dia dan tidak boleh keluar dari itu. Yang pertama adalah instrumen program, instrumen anggaran, instrumen kebijakan dan instrumen-instrumen yang lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan industri kreatif. Industri kreatif ini menjadi penting apapun bentuknya. Kacangkah Pak Muhammad pernah mengadakan dodol terpanjang di dunia pada waktu itu sehingga mendapatkan rekor muri dan seterusnya. Tapi industri kreatif yang bersumber dari kearifan lokal kemudian dengan sentuhan teknologi ini harus menjadi prioritas kita. Pemerintah di situ bermain pada posisi memberikan edukasi dan memberikan pelatihan yang dibutuhkan, karena persoalan industri kreatif ini ada beberapa problem. Bukan persoalan modal relatif itu tidak terlampau menyelesaikan, tapi persoalan khasnya apa, kemudian kualitasnya. Saya katakan kepada teman-teman IKM kita, industri kreatif kita atau produk UKM kita harus mampu membeli lidah, mata dan telinga dari penjualnya. Gimana caranya itu masing-masing. Kacang yang tadi disebutkan, gimana caranya itu bisa membeli lidah, rasanya enak. Kemudian bagaimana bisa membeli mata, kemasannya bagus. Bagaimana kemudian dia bisa dijual dan dari mulut ke mulut menjadi produk yang dipasarkan oleh seluruh masyarakat kita. Kemudian juga industri kreatif yang ke depan kita memang dengan kondisi penduduk usia produktif Tangerang Selatan 74%, saat ini kami sedang membangun
gedung inovasi center, Pak Andi, Pak Azul. Di situ ada 10 lantai, kemudian yang datang ke situ hanya anak muda atau siapapun yang punya niat aja. Selebihnya dilatih keterampilannya, kuah intelektualnya, termasuk permodalan dan lain-lain sebagainya. Kita harus bekerja sama dengan vendor-vendor yang membantu pemasaran secara IT. Kemudian yang kedua, partisipasi Waktunya publik. habis. Sayang sekali. Terima kasih, Pak. Baik, Mohon kita maaf. beri tepuk tangan kepada para bakal calon pemimpin.